Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4337-4340 Bab 4337 Something Strain. Teman-teman Dao. Spare. Don. Jangan bunuh aku. Celah kekuatan yang besar akhirnya membuat 6 iblis bersayap menyadari kenyataan, kemarahan sebelumnya telah menghilang, dan digantikan oleh ketakutan akan kematian yang tak terbatas. Sebagai pemimpin perbatasan, Raja Iblis bersayap 6 benar-benar menyerahkan martabatnya pada saat ini, dengan lemah memohon belas kasihan Lenden Sen. Anda dan saya berada di kam yang berbeda, Anda terlahir sebagai musuh, jangan salahkan bawahan Sen yang kejam. Lenden Sen tidak repot-repot memperhatikan iblis bersayap 6 yang memohon belas kasihan, dan dia menggulung api emas merah yang menyilaukan. Saya tidak tahu kapan, tombak ujung api telah muncul di tangan kanannya, kepala tombak berujung 3 meledak dengan cahaya keemasan, dan dia akan menikam iblis bersayap 6 sampai mati. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku yang paling tua dari ras iblis darah, jika kamu membunuhku. Ras iblis darah tidak akan membiarkanmu pergi. Merasakan kekuatan ekstrim yang dilepaskan oleh tombak ujung api di tangan Lenden Sen, iblis bersayap 6 yang berlumuran darah itu membuat raungan gila, mencoba mengancam Lenden Sen sebagai tetua klan iblis. Benar sekali, paman yang masih menabung seperti ini akan datang sendiri ke pintu. Setelah Lenden Sen mencibir, cahaya keemasan dari tombak ujung api di tangannya berkedip, dan sebuah tembakan mengarah ke leher iblis bersayap 6. Ledakan. Api merah yang sangat keemasan meledak di langit. Engah. Dengan suara seperti memotong semangka, kepala Raja Iblis bersayap 6 dipotong oleh Lenden Sen dengan satu tembakan. Api bintang yang ganas membakar tubuh iblis bersayap 6 itu, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Raja Iblis bersayap 6, bunuh dia. Pada saat ini, mata semua kultivator Liu Yue di kam bertemu dengan Lenden Sen, dan ada lautan badai di dalam hatinya. Hanya butuh 1 menit atau lebih dari tembakan Lenden Sen hingga kematian Raja Iblis bersayap 6. Mampu membunuh iblis bersayap 6 dalam waktu yang singkat, iblis surgawi yang sangat lama. Kekuatan biksu asing di depannya tidak dapat lagi digambarkan sebagai horor. Semua anggota suku Liu Yue tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka semua bertanya-tanya siapa orang ini yang suci. Kemampuan yang sangat mengejutkan. Lu Yan menelan ludah, wajah lamanya menunjukkan sentuhan ngeri. Tak heran jika sebelumnya bocah ini berani bicara dengan lantang, ternyata ia punya kekuatan yang begitu menakutkan. Secara umum, sulit bagi Daluo Jinxian di alam yang sama untuk membunuh satu sama lain, ini adalah alasan utama mengapa ras Liu Yue dan ras iblis telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa hasil. Baik suku Liu Yue dan iblis memahami bahwa begitu kedua belah pihak berperang, ras mereka mungkin menghadapi pukulan yang menghancurkan, sehingga kekuatan kedua belah pihak menjaga keseimbangan yang rapuh dan saling menahan. Sekarang, Lenden Sen membunuh pemimpin perbatasan ras iblis segera setelah dia muncul, yang benar-benar merusak keseimbangan kekuatan pertempuran antara ras Liu Yue dan ras iblis. Lenden Sen mengemas kepala Raja Iblis bersayap 6 ke dalam tas kain dan menggantungnya di pinggangnya sebagai bukti pembunuhan pemimpin iblis. Pertarungan ini sangat berkontribusi pada kepercayaan diri Lenden Sen, dan dia merasa bahwa tidak akan menjadi masalah menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan master tingkat menengah Daluo Jinxian. Tentu saja, peran sesat Si Feng adalah pengecualian. Dari segi kekuatan tempur saja, Si Feng tidak lagi lebih lemah dari orang kuat di akhir periode Daluo Jinxian, jadi pertempuran sebelumnya di kubah tempat suci akan tampak sangat sulit. Lenden Sen mengambil cincin penyimpanan dari Raja Iblis bersayap 6, dan otaknya tiba-tiba merasa pusing. Dengan cahaya keemasan dari Istana Guangtian Mini di pelukannya, Vera terbang keluar dari Istana Guangtian. Sebelumnya, ketika Lenden Sen membawa Vera ke Istana Guangtian, dia tidak menutup pintu kuil, sehingga Vera bisa mengetahui dunia luar kapan saja. Berkat ini, Vera juga dapat dengan bebas masuk dan keluar kuil Guangtian. Anakku, ada apa denganmu? Melihat langkah kaki Lenden Sen melayang dan posisinya sedikit tidak stabil, Vera buru-buru melangkah maju untuk membantu Lenden Sen, dengan ekspresi sedikit khawatir, berpikir bahwa Lenden Sen memiliki kekuatan sihir kutukan. Tidak apa-apa, itu hanya reaksi kecil karena konsumsi berlebihan. Lenden Sen menjernihkan pikirannya, dan mengedarkan lampu jantung kaca di tubuhnya, menekan kerusakan internal pada daging. Tidak lama setelah dia dipromosikan menjadi Daluo Jinxian, dia telah mengalami pertempuran sengit dengan Si Feng sebelumnya, dan dia tidak banyak beristirahat selama seluruh proses, dan kondisinya sangat buruk karena kerusakan jiwa dari alam Shuttle Star. Meskipun pertempuran sebelumnya dimenangkan dengan mudah, itu juga menarik kekuatannya sendiri. Melihat Lenden Sen sepertinya cerukan, itu bukan masalah besar, Vera sedikit lega. Meskipun tinggal di Istana Guangtian, Vera menyaksikan Lenden Sen membunuh iblis surgawi bersayap 6 dengan cara menghancurkan dan brutal, kekuatan pria itu begitu kuat sehingga dia takjub. Tanpa diduga, setelah naik ke dunia nyata, Lenden Sen masih bisa berdiri di puncak layaknya dunia roh kuno.
Sebagai pendamping Tao Landen Sen, Vera merasa bangga dengan kekuatan Landen Sen, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri di dalam hatinya. Tuan muda, Anda telah melakukan cukup banyak, dan Anda harus beristirahat dengan baik. Tentara perbatasan ras iblis yang tersisa akan ditangani oleh ras Liu Yue. Vera membujuk dengan lembut. Oke, ayo kembali. Landen Sen juga tidak ingin menjadi kuat, bahkan jika dia benar-benar ingin melawan iblis sendirian, dia harus istirahat dulu. Tepat ketika Vera mendukung Landen Sen, bersiap untuk kembali ke kamp Liu Yue. Membunuh. Tiba-tiba raungan amarah terdengar dari belakang mereka berdua, mengguncang dunia. Dalam sekejap, Landen Sen tiba-tiba merasakan bahwa dua aura yang sangat kuat telah mengunci dirinya. Dia tiba-tiba merasakan duri di punggungnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat perahu roh tiba-tiba muncul di langit di belakang. Di geladak kapal perang, ada biksu Mozu yang padat. Mereka adalah pasukan perbatasan Mozu yang telah mundur 100.000 mil sebelumnya, dan mereka bergegas lagi pada saat ini. Salah. Wajah Landen Sen tiba-tiba berubah, dan dia menyalakan murid Asura Sage untuk melihatnya. Saya melihat dua monster besar berdiri di dek kapal roh hitam yang dipimpin oleh klan iblis. Salah satu iblis ganas memiliki tanduk ganda, helm hitam di wajahnya, baju besi besar, dan sepasang sayap ganda besar berwarna darah di punggungnya. Permukaan sayap juga mengeluarkan darah kental, yang dibakar dengan api yang mengamuk. Tekanan spiritual yang meroket, sangat kuat sengit. Setan ganas lainnya tidak memiliki tubuh fisik, tetapi sebenarnya adalah kerangka dalam jubah merah tua, tulang dan anggota badannya berkilau, kuat dan cerah. Aura dari dua iblis ganas keduanya sangat kuat, memancarkan aura yang menyeramkan. Kesadaran ilahi terkunci erat pada Landen Sen di atas perbatasan suku Liu Yue, dan mengaum, tentara iblis mendengarkan perintah, bunuh aku. Membunuh. Para beku iblis berteriak serempak, datang dengan ganas. Setan besar. Wajah Landen Sen tiba-tiba berubah. Dengan penglihatan murid suci Asura, bahkan jauh sekali, Landen Sen bisa melihat fluktuasi energi yang kuat yang dilepaskan oleh dua iblis ganas yang dipimpin oleh pasukan iblis. Ini jelas merupakan nafas yang hanya bisa dilepaskan oleh iblis besar. Iblis bersayap 6 yang bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan ras iblis baru saja mati, jadi mengapa dua iblis besar muncul lagi? Landen Sen tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Melihat dua iblis surgawi besar yang baru muncul memimpin banyak pasukan suku iblis untuk bergegas membunuh, Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, dan segera membawa Vera ke penghalang pertahanan kamp suku Liu Yue, menuju Lu di atas kamp. Yan berteriak keras, teman Lu, pasukan iblis akan datang, mari kita masuk dulu untuk menghindari tepi. Bab 4338 Do You Dare to Fool Me? Lu Yan juga memperhatikan pasukan iblis yang telah kembali dari cakrawala yang jauh, dan dua iblis surgawi besar yang memimpin. Sebagai tetua klan Liu Yue, Lu Yan mengenali identitas dari dua tetua klan iblis yang memimpin pasukan klan iblis untuk bergegas. Di antara mereka, iblis surgawi besar pertama lahir dengan tanduk ganda dan baju besi besar adalah iblis abis, ketujuh di klan iblis. Skeleton Demon mengenakan jubah darah adalah Raja Iblis Pemurnian Tulang ke-6. Kedua iblis surgawi besar ini memiliki basis kultivasi puncak awal Luo Jinxian yang hebat, dan salah satu dari mereka lebih kuat dari iblis bersayap 6. Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis bersayap 6 adalah iblis celestial besar peringkat ke-8 di antara iblis. Teman Lu, tunggu apa lagi? Cepat buka formasi pertahanan dan biarkan kami masuk. Landen Sen melihat bahwa iblis di belakangnya semakin dekat, dan dia menggeram pada Lu Yan di kamp. Komandan Lu, tunggu apa lagi, biarkan senior Sen masuk ke kamp. Xing Yu di kamp tidak bisa menahan teriakan cemas. Siapa tahu, Lu Yan sama sekali tidak berniat untuk membiarkan Landen Sen masuk. Dia membuat perhitungan kecil di dalam hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena rekan Sen Dao begitu ajaib, bagaimana kalau terus menangani pasukan pencuri iblis ini untuk klan Liu Yue saya? Landen Sen mendengar beberapa kejelekan, wajahnya langsung muram, teman Lu, apa maksudmu? Lu Yan menunjukkan ekspresi jijik di sudut mulutnya, dan berkata, itu tidak ada artinya. Kamu tidak membual tentang pergi ke Haikou sebelumnya, mengatakan bahwa dia dapat membasmi iblis di alam bintang dengan kekuatannya sendiri. Sekarang ini hanya kesempatan bagi teman Sen untuk menunjukkan kekuatannya. Barang lama, kamu berani bermain denganku. Landen Sen sangat marah, seluruh wajahnya yang marah berwarna hijau, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia dapat dianggap memahami tujuan Lu Yan, makhluk tua ini berani menganggap dirinya sebagai tombak. Lu Yan terpana oleh mata pembunuh Landen Sen untuk sesaat, tapi dia segera memulihkan ketenangannya, dan berkata dengan ekspresi sombong, sesama Sen Daois seharusnya tidak marah, tapi pikirkan tentang bagaimana menghadapi dua monster besar itu. Idenya sederhana. Dua tetua klan iblis yang bergegas untuk mendukung sekarang bukanlah hal sepele. Jika mereka ingin menyerang formasi pertahanan perbatasan klan Liu Yue, itu cukup berbahaya. Karena pingsan hijau Landen Sen memiliki kekuatan seperti itu, lebih baik membiarkan dia berdiri terlebih dahulu untuk mengurangi tekanan pada tentara perbatasan suku Liu Yue.
Iblis bersayap 6 baru saja dibunuh oleh anak ini, Landen Sen, dengan kepala tergantung di pinggangnya. Dua iblis besar yang datang untuk mendukung pasti tidak akan membiarkan anak sombong seperti itu pergi, dan kebanyakan dari mereka akan bertarung sampai mati. Kebetulan Landen Sen, anak itu, tampaknya berada dalam kondisi yang buruk, dan dia pasti akan sangat kuat melawan dua iblis surgawi besar dan begitu banyak iblis. Bahkan jika Anda tidak dapat menghancurkan dua iblis surgawi yang hebat, Anda setidaknya dapat mengkonsumsi gelombang. Bagaimanapun, pembudidaya alien adalah bencana. Setelah Landen Sen, anak ini meninggal dalam pertempuran, klan Liu Yue juga dianggap kehilangan kekhawatiran besar. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Lu Yan diam-diam bangga. Melihat wajah menjijikkan Lu Yan, Vera cemas, dan menegur dengan suara dingin, "Teman Lu, teman tahu saya telah melenyapkan iblis bersayap 6 untuk Anda. Itu masuk akal, dan itu dapat dianggap sebagai yang terbaik untuk Anda klan Liu Yue. Bagaimana Anda bisa melupakannya kebaikan? Bahan. Tidak. Jika Anda membantu klan Liu Yue menyingkirkan kelompok pencuri iblis ini, lelaki tua itu akan berterima kasih kepada dua rekan Taois atas dedikasi dan kerja keras mereka." Lu Yan terkekeh, bangkai babi tidak takut air mendidih. "Kamu." Wajah cantik Vera membeku, dan giginya yang marah terkatup. "Komandan Lu, Senior Sen dianggap sebagai dermawan klan saya. Bukankah salah menggunakannya dengan cara ini?" Xing Yu tidak bisa menahannya, dan bergegas ke depan untuk meminta instruksi. Bukan hanya dia, tapi juga keributan di kalangan tentara suku Liu Yue. Sebagian besar biksu Liu Yue sangat berterima kasih dan mengagumi Landen Sen. Melihat bahwa Lu Yan menolak untuk membiarkan Landen Sen masuk, orang-orang dari suku tersebut juga menjadi bingung. Wajah lama Lu Yan berubah muram seketika, dan berkata, "Xing Yu, para biksu asing tidak dapat mempercayainya. Orang tua itu melakukan ini untuk klan Liu Yue. Orang tua itu adalah komandan tentara perbatasan, jadi urusan saya adalah membuat keputusan, dasar anak berambut kuning. Jangan datang dan tunjuk klik, minggir secepat mungkin, jangan menghalangi orang tua itu." Xing Yu tidak bisa membantah, wajahnya sangat jelek. Vera masih ingin berdebat dengan Lu Yan, dan Landen Sen meraih tangan kecilnya, "Lupakan Feier, cari orang tua itu untuk menyelesaikan rekeningnya nanti, kamu masuk ke istana Guangtian dulu." Menyadari pasukan iblis bergegas ke belakang, Landen Sen menekan amarah di dalam hatinya dan mendesak Vera. "Putraku, Mei Feier bersedia bertarung bersamamu." Vera mengambil inisiatif untuk menyarankan bahwa dia tahu bahwa Landen Sen tidak dalam kondisi yang baik sekarang, dan dia tidak ingin membiarkan seorang pria menghadapi ancaman sebesar itu sendirian. Landen Sen menolak bahkan tanpa memikirkannya, "Tidak. Begitu banyak setan bukanlah lelucon, kerusakan internal Anda lebih serius daripada saya, jadi tolong jangan mengambil tindakan, jangan sampai saya khawatir tentang itu." Alis Vera tak pelak menunjukkan sedikit kebencian, dan akhirnya berkompromi, "Oke, Vera akan mendengarkanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa semuanya aman." "Jangan khawatir, aku bisa melindungi diriku sendiri." Landen Sen berkata dengan percaya diri. Melihat mata Landen Sen tegas, Vera juga sedikit lega, dia tidak mengganggu Landen Sen lagi, dan dengan cepat memasuki istana Guangtian. "Teman Sendao, kamu harus bekerja keras." Lu Yan Dikang berteriak pada Landen Sen, wajah lamanya penuh dengan sarkasme. "Tua, kamu bisa menjadi sombong sekarang, setelah menyelesaikan hal-hal ini, aku melihat apakah kamu bisa menjadi sombong." Landen Sen menunjukkan ekspresi kekerasan dan berteriak di dalam hatinya, dia sudah menganggap Lu Yan ini sebagai orang yang harus dibunuh. Setelah menekan amarah di dadanya, Landen Sen berbalik menghadap pasukan iblis. Pada saat ini, pasukan iblis kurang dari 100 mil jauhnya dari Landen Sen. Meski keadaannya sudah seperti ini, beberapa langkah perbaikan masih bisa dilakukan sebelum perang. Landen Sen pertama kali mengorbankan labu Zijin. Di dalam labu emas berwarna ungu ini masih terdapat bagian cairan spiritual Aoki Body yang dapat menyehatkan dan memperbaiki jiwa yang lemah. Meskipun Landen Sen telah dipromosikan ke basis kultivasi Daluo Jinxian, kemampuan roh Kingmu Body untuk memberi makan dan memperbaiki jiwa diperkirakan akan sangat lemah, tetapi seharusnya memiliki beberapa efek. Terlepas dari 3 atau 71, Landen Sen meminum semua cairan spiritual yang tersisa di labu emas ungu. Ledakan. Energi Qian yang melonjak mengalir ke dalam tubuh Landen Sen seperti mata air yang jernih, dan nyala lampu jantung berkaca di urat jantung berubah menjadi pusaran api, yang dengan cepat menelan dan menyerap energi Qian. Berdengung. Landen Sen segera merasakan bahwa api lampu jantung glasir berwarna menelan cairan roh bodi kayu hijau, dan sejumlah besar api glasir berwarna keluar dalam satu tarikan napas, dengan cepat melembabkan tubuh jiwanya. Setelah roh yang lemah dilembabkan oleh energi ini, kekuatan roh yang hilang benar-benar pulih. Sangat disayangkan cairan spiritual Aoki Body hampir termakan oleh api lampu jantung dalam beberapa tarikan napas, dan intensitas api berkaca-kaca yang dilepaskan oleh api itu langsung melemah dan kembali ke level normal. Bab 4339 Mas Dai.
Meskipun ini tidak cukup untuk sepenuhnya memulihkan jiwa Landen Sen, ini dapat dianggap menyegarkan Landen Sen. Liu Lihuo yang terus-menerus disediakan oleh Liu Li Heart Light Flame di tubuhnya juga dapat menyembuhkan cedera tubuh jiwanya sedikit perlahan. Landen Sen mengambil kembali labu emas ungu itu, dan kemudian mengeluarkan batu yuan dan segenggam pasir bintang giok langit. Saat ini, kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya dikonsumsi 7 atau 888, dan dia sangat membutuhkan pengisian, jadi dia menelan batu primal dan pasir bintang langit surgawi yang diambil langsung ke perutnya. Meskipun kekuatan spiritual yang kacau dapat dengan cepat dipulihkan dengan menyerap energi surgawi yang kacau di dalam batu roh peri terbaik, itu masih jauh di belakang keefektifan batu aslinya. Energi surgawi yang kacau yang terkandung dalam batu purba dapat langsung diubah menjadi kekuatan spiritual yang sangat kacau tanpa perlu muntah dan pemurnian. Setelah Landen Sen menerobos Daluo Jinxian, kekuatan roh chaos yang dikonsumsi oleh kekuatan supernaturalnya sangat besar, dan batu asli dapat mendukung konsumsi tak terbatasnya, yang sedikit kasar. Masih ada beberapa batu yuan di dalam cincin penyimpanannya, daripada menyimpannya sebagai harta, lebih baik menggunakannya saat dibutuhkan. Bagaimanapun, Landen Sen percaya pada prinsip kembali setelah semua uang habis, dan akan ada peluang lain untuk mendapatkan lebih banyak vitalitas di masa depan, jadi dia tidak peduli dengan konsumsi sementara. Adapun pasir bintang langit-langit, Landen Sen telah mengumpulkan puluhan ribu kati di kubah tempat suci, hampir sebanyak yang dibutuhkan, jadi tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Pasir bintang langit-langit mengandung energi bintang yang luar biasa. Jika Anda langsung menyerap energi bintang di pasir bintang giok langit, ini 100 kali lebih cepat daripada kecepatan Anda dapat berubah menjadi energi bintang dengan kekuatan spiritual yang kacau. Landen Sen hanya duduk di langit di atas kamp klan Liu Yue, dengan gila-gilaan mencerna batu primordial dan energi bintang yang dia telan di perutnya, melonjak dengan cahaya putih yang menyilaukan dan cahaya bintang yang terang, dan tekanan spiritual yang menakutkan berubah menjadi badai. Tidak lama kemudian, banyak kapal perang perahu roh dari ras iblis telah berlayar melintasi kamp perbatasan dari ras Liu Yue untuk menghadapi Landen Sen di luar barisan pertahanan. Dua iblis langit besar yang diperintahkan untuk datang mendukung berpikir bahwa mereka akan melakukan pertempuran sengit dengan suku Liu Yue, tetapi mereka tidak menyangka bahwa suku Liu Yue hanya akan membiarkan Landen Sen bertarung sendirian, jadi mereka segera menghentikan pasukan iblis yang akan menyerang. Dua iblis surgawi besar yang dipimpin oleh pasukan iblis terbang turun dari perahu roh hitam. Di antara mereka, Raja Iblis Abisal dengan sayap berdaging dan baju besi raksasa menunjuk ke Landen Sen dengan marah dan meraung, "Wah, apakah kamu biksu selebriti yang teleportasi dari alam abadi sejati ke alam bintang?" Kata-kata pihak lain sangat mencengangkan, dan wajah Landen Sen tenggelam, berani bertanya di mana kamu mendengar beritanya. Landen Sen ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, tampaknya hanya dirinya dan Si Feng yang tertelan oleh kekuatan teleportasi dari platform pengamatan bintang dan datang ke alam bintang. Di alam bintang ini, selain dari Vera, dia tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang dikirim dari alam abadi yang sebenarnya, jadi hanya ada Si Feng saja. Mungkinkah Si Feng terlibat dengan Mozu begitu cepat? Landen Sen sedikit ngeri, tindakan ini terlalu cepat. Raja Iblis Abis tidak menjawab pertanyaan Landen Sen, matanya dingin dan dingin, sepertinya kamu telah menemukan orang yang tepat. Penatua pemurnian tulang, kamu tidak perlu ragu, ayo cepat dan bawa anak ini pergi. Bagaimanapun, Abis Demon Lord tidak sabar untuk melakukannya. Raja Iblis pemurnian tulang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Raja Iblis Abis yang pemarah, mata tengkorak berlubang itu berkilat dengan darah aneh, dan transmisi suara berkata, Iblis tua bersayap 6 dibunuh dengan cara dimusnahkan begitu cepat, itu membuktikan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Sebaiknya kita tidak mudah tangan di atas. The Abyss Demon Lord sedikit menghina, dan transmisi suara berkata, apa yang perlu ditakutkan ketika Luo Jinxian besar berada di tahap awal sampah. Aku bisa membunuh ini sendiri, dan kamu tidak perlu membuat penatua tulang. Raja Iblis pemurnian tulang masih memiliki kekhawatiran, dan berkata, jangan lupa bahwa ini adalah perbatasan klan Liu Yue. Begitu aku mulai, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada Daluo Jinxian dari klan Liu Yue yang akan mengganggu situasi. Setelah mendengar ini, Raja Iblis Curang hanya mendengus dingin dan tidak terus menjawab. Raja Iblis pemurnian tulang mengalihkan pandangannya ke Landen Sen, suaranya serak dan berkata, tahu peri ini, selama kamu mau ikut dengan kami berjanji untuk tidak memindahkanmu, bagaimana menurutmu? Landen Sen mencibir, beri aku alasan, mengapa aku harus pergi denganmu. Nak, jangan bersulang atau makan anggur yang enak. Jangan berpikir bahwa jika kamu cukup beruntung untuk mengalahkan iblis bersayap 6 yang tua dan lemah, kamu dapat mengabaikan ras iblis darah kita. Raja Iblis Abis berteriak dengan keras, sepertinya sangat tidak puas dengan sikap Landen Sen. Raja Iblis pemurnian tulang dengan sabar berkata, kami sebenarnya tidak jahat, tapi kami hanya bertindak atas perintah, dan saya berharap sesama Taois tahu. Jika sesama Taois dapat bekerja sama dengan pekerjaan kami dan bertemu Raja Iblis kami, mungkin kami bisa mendapatkan Raja Iblis.
Orang dewasa menghargai, tidak hanya dapat dibebaskan dari semua rasa bersalah dan dapat diperlakukan sebagai tamu serta menikmati hadiah kanonisasi. Para tamu. Haha, aku khawatir ini akan menjadi perjamuan. Landon Sen mencibir. Melalui dialog dengan dua iblis besar ini, dia hampir menebak banyak hal. Menurut tebakan Landon Sen, Si Feng telah mengendalikan iblis, dan dua iblis besar ini mungkin ditunjuk untuk menangkapnya hidup-hidup. Setelah Perang Dunia Pertama di Sanctuary Dome, Landon Sen dan Si Feng keduanya dikalahkan. Si Feng dipukul oleh api Yuan Feng Landon Sen yang sebenarnya, dan luka-lukanya seharusnya lebih berat, bahkan jika dia membawa tubuh abadi, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Mungkin dia sendiri takut pada dirinya sendiri, jadi dia tidak muncul secara langsung, tetapi memilih untuk mengendalikan ras iblis yang berasal dari alam bintang terlebih dahulu, dan membiarkan ras iblis mengirim dua iblis surgawi yang hebat untuk mengujinya. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan aksi Si Feng ini sangat cepat. Saya harus hati-hati mempertimbangkan tindakan saya di masa depan. Jika aku ingin membiarkan Lao Su melakukan perjalanan, lebih baik aku meminta orang di belakang layar untuk datang dan menerimanya secara langsung. Kalian berdua, idiot tidak cukup. Landon Sen melirik dua iblis surgawi besar di seberangnya, dan mencibir tanpa basa-basi. Bocah berambut kuning, kamu sedang mencari kematian. Melihat bahwa Landon Sen sangat sombong, Raja Iblis Abis sangat marah, dan dia akan menyerang dengan api darah di sekujur tubuhnya. Raja Iblis Pemurnian Tulang pada waktunya menahan Raja Iblis Abis, dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di dalam hatinya, dan mengatakan setiap kata, teman tahu di dunia peri ini, Raja ini telah memberimu banyak wajah, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kau apakah Anda benar-benar tidak mau bekerja sama? Landon Sen berkata dengan hampa, Anda tidak perlu bertanya, lakukan saja. Izinkan saya mengingatkan Anda sebelumnya bahwa sekali Anda melakukannya, Anda pasti akan mati. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda memastikan kami mati. Setan secara alami haus darah dan tirani. Raja Iblis Pemurnian Tulang tidak pernah begitu terancam oleh biksu manapun, dan dia segera marah. Setelah mengedipkan mata pada Raja Iblis Abis di sampingnya, dua iblis surgawi besar secara bersamaan menyerang Landon Sen. Api darah membakar langit. Raja Iblis dari Abis meraung tajam, dan api berdarah naik dari belakang, yang tiba-tiba berubah menjadi lautan darah yang luar biasa, dan menyapu ke arah Landon Sen. Bone Demon Flame. Penguasa iblis pemurnian tulang juga menggulung sepotong besar senbai Demon Flame, mengubahnya menjadi lautan api, menelannya menuju Landon Sen. Bab 4340, One Enemy Two. Dua lautan kembang api iblis yang dahsyat bergegas menuju Landon Sen seperti tsunami dan tanah longsor. Golden Xiansu, bersinar cahaya ajaib. Landon Sen tidak takut, sepenuhnya memobilisasi kekuatan benih ajaib di tubuhnya, mendorong murid bijak Asura secara ekstrim. Di antara lampu listrik dan batu api, murid suci Asura di tengah alis Landon Sen memuntahkan cahaya sihir keemasan gelap seperti tsunami yang mengamuk, dan bergegas menuju dua lautan api ajaib. Bum bum bum. Cahaya magis yang besar bertabrakan dengan lautan kembang api magis yang mengamuk, dan suara ledakan sepertinya runtuh. Kekuatan penuh cahaya iblis bayangan Landon Sen menahan serangan api sihir dari dua iblis surgawi besar, meskipun cahaya iblis bayangan kuat, masih cukup sulit untuk melawan satu lawan dua. Kekuatan magis dari kedua belah pihak menahan jalan buntu selama beberapa tarikan napas, apapun hasilnya. Sementara Landon Sen melepaskan cahaya sihir bayangan dengan seluruh kekuatannya, dia membalikkan tongkat ular emas yang dikorbankan dan mendorong tongkat ular emas dengan kekuatan bintang. Ular emas bernafas. Cahaya emas kepala ular emas di kepala tongkat ular emas melonjak, dan hantu kepala ular emas besar muncul dalam cahaya. Hantu kepala ular emas membuka mulutnya di baskom darah, menyemburkan api beracun berwarna hijau keemasan seperti gunung dan lautan, dan menyapu ke arah lautan api iblis yang dilepaskan oleh dua iblis surgawi besar. Bum bum bum. Potongan-potongan besar geng api beracun berwarna hijau keemasan yang memegang cahaya sihir bayangan secara bertahap menekan lautan api iblis yang dilepaskan oleh dua iblis langit besar, dan cahaya api yang keras meledak satu demi satu. Sial. Raja Iblis Abis dan Raja Iblis Pemurnian Tulang telah menggunakan kekuatan supernatural api sihir mereka secara ekstrim, masih kalah dari serangan ganda Landon Sen, dan ekspresi mereka sedikit ketakutan. Dunia ini benar-benar telah banyak berubah, dan saya tidak dapat membayangkan bahwa Daluo Jinxian di dunia peri begitu kuat sehingga dia tidak dapat kehilangan angin dengan satu atau dua musuh. Melihat petak besar cahaya sihir dan api beracun hijau keemasan menghantam, Raja Iblis Abis dan Raja Iblis Pemurnian Tulang yang begitu kesal tidak lagi menyembunyikan mereka dan berubah menjadi tubuh mereka. Mengaum. Iblis jurang menjerit dari mulut, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya sihir berwarna darah, dan tubuhnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi monster besar dengan panjang tubuh 100.000 kaki. Abyssal Blood Demon memiliki dua tanduk di kepalanya, dia memakai baju besi hitam tebal, helm hitam, dan sepasang sayap besar berdarah di punggungnya, dia memegang pedang raksasa berdarah di tangan kanannya dan perisai berdarah di tangan kirinya. Momentumnya sangat kuat.
Raja Iblis Pemurnian Tulang juga berubah menjadi kerangka putih dengan panjang 100.000 kaki, terbakar dengan api putih besar, melepaskan nafas yang jelas dan menakutkan. Hal yang paling mencengangkan adalah jubah berwarna darah di belakang Raja Iblis Pemurni Tulang berubah menjadi hantu naga berdarah pada saat ini. Naga ini tampaknya berubah dari pembagi jiwanya, melayang di sekitar kerangka putih, dengan aura yang luar biasa. Sangat. Setan darah abis. Setan tulang. Landen Sen melihat sekilas dari dua tubuh nyata yang dibentuk oleh demonisasi dari dua langit besar, dan tiba-tiba mengangkat alisnya, tetapi mengenali identitas darah dari dua langit besar. Iblis darah abisal dan iblis tulang putih secara alami adalah iblis besar yang serius, tetapi mereka berada di peringkat bawah dan tengah di antara semua iblis besar, jadi tidak mengherankan bahwa hanya ada basis budidaya dari puncak awal Daluo Jinxian. Ras iblis berbeda dari ras manusia dalam hal kekuatan garis keturunan mereka hampir menentukan kekuatan mereka. Golden Xiansu, Blood Demon Falling Sun. Abyssal Blood Demon ingin mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya dan mengumpulkannya di perutnya, menyebabkan perutnya membengkak dalam lingkaran, dan dia mengangkat kepalanya untuk memuntahkan bola cahaya berwarna darah besar. Saat Blood Demon of the Abyss memuntahkan bola cahaya berwarna darah, darah tak berujung meledak, dan cahaya yang menakutkan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, mengirimkan rasa tekanan yang sangat besar. Bola cahaya besar berwarna darah itu seperti lingkaran matahari berwarna darah, melewati area ledakan, dan membombardir Landen Sen dengan kekuatan menghancurkan dunia. Golden Xiansu, naga iblis menggigit langit. Pada saat yang hampir bersamaan, iblis tulang putih juga melakukan gerakan pamungkasnya. Hantu naga yang tersisa di sekitar tubuhnya berteriak ke langit, membawa api darah tebal yang mengejutkan, bergegas keluar dari area ledakan, dan menelannya ke arah Landen Sen. Scarlet Sun dan naga iblis menyerang Landen Sen satu demi satu, momentum dan kekuatan mereka tak terlukiskan. Teknik keabadian emas secara bersamaan dilakukan oleh dua iblis surgawi besar membawa tekanan yang cukup besar ke Landen Sen. Landen Sen mengertakkan gigi dan dengan cepat menembakkan tombaknya. Saya melihat cahaya keemasan berkedip di dadanya, dan segera setelah itu, tombak merah emas meledak dari tubuhnya, terkondensasi di depan Landen Sen. Itu adalah tombak titik api gigi ular api ungu. Tombak ujung api, hancurkan. Landen Sen tiba-tiba meraih tombak yang menyala di depannya, menuangkan kekuatan spiritual yang kacau dari seluruh tubuhnya ke dalam tombak yang menyala, mengunci matahari merah yang telah terbit lebih dulu, berteriak dengan ekspresi muram, dan melemparkan tombak emas merah ke tangannya. Ledakan. Sebuah suara tumpul menerobos udara terdengar, dan tombak ujung api naik hingga puluhan ribu kaki panjangnya melawan badai. Sejumlah besar api bintang mengalir keluar dari permukaan badan senjata, dan 8 ular api ungu bertahan di badan senjata. Gelombang panas yang menakutkan sedikit mengubah ruang tempat ia lewat, menunjukkan betapa kuatnya pukulan ini. Saat berikutnya. Ledakan. Tombak api membawa bintang tak terbatas dan api yang mengamuk, dan mengenai matahari berwarna darah yang iblis darah abisal sedang berjuang untuk pukul. Bintang-bintang mengamuk yang mengamuk seperti tsunami menelan semuanya dalam sekejap, meledak dengan kekuatan yang mengerikan seperti kepunahan langit dan bumi. Matahari yang berdarah meledak dan hancur dalam kekuatan senjata ini, dan ledakan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam suara kekerasan yang memekakkan telinga, api tak berujung dan kejutan darah mengamuk, dan orang-orang dengan cahaya kuat tidak bisa membuka mata mereka. Para iblis dan pembudidaya Liu Yue yang menyaksikan pertempuran menunjukkan kengerian dan kengerian di wajah mereka. Tombak ujung api tidak mengecewakan Landen Sen, kekuatan satu tembakan mengalahkan matahari merah besar. Meskipun Scarlet Sun sudah dikalahkan, naga yang dilepaskan oleh Bone Demon masih utuh dan terus menelan Landen Sen. Landen Sen telah dipersiapkan sejak lama, dan pada saat dia menembakkan tombak yang menyala, dia mengorbankan busur nebula artefak suci perak. Di antara percikan api dan batu api, Landen Sen telah menggunakan busur dan anak panahnya, menuangkan kekuatan bintang di tubuhnya ke dalam busur nebula. Berdengung. Busur dan anak panah nebula meledak dengan cahaya perak yang melindungi langit dan matahari, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat orang gemetar. Melihat Scarlet Demon Dragon sekali lagi melewati area ledakan dan muncul di atas kepalanya, Landen Sen meledak dan menembakkan panah nebula. Memanggil. Bersamaan dengan suara tajam dan tak tertandingi menembus langit, nebula Arrow melonjak ke langit membawa cahaya perak menakutkan yang mencekik, dan menunjuk langsung ke naga merah di atas kepala Landen Sen. Panah nebula yang mempesona itu seperti pesawat ulang-alik cahaya perak yang berjalan melalui ruang dan waktu, hampir tanpa peringatan apapun, mengenai kepala naga dari naga ajaib dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Naga ajaib tidak punya waktu untuk bereaksi dan bertahan, dan kepala naga besar itu dipukul dan ditembus oleh panah nebula. Bang! Ledakan mengerikan terdengar di seluruh dunia, dan tubuh besar naga itu ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya perak yang dilepaskan oleh panah nebula, dan dampak energi dari energi yang menghancurkan itu sangat merusak tubuh spiritual naga.